Salam profit untuk semua trader base. Karena hari Minggu seperti biasa saya akan memberikan ulasan gambaran market untuk hari Senin. Di base mana saja yang terdekat dengan harga, yang nantinya kita akan tunggu harga datang ke base tersebut dengan menunggu konfirmasi membuat setup CB1 atau dominan. Oke, langsung saja yang pertama untuk pair New Zealand USD. Jika kita lihat di sini di pair New Zealand USD untuk time frame 4 saat ini harga berada di base sell. Ini adalah base sell-nya. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk mempermudah kita sebagai arah. Base ini cukup kuat karena beberapa kali direspon oleh market. Ini yang pertama, lalu yang kedua ini, ketiga, keempat, dan sekarang yang kelima. Yang kelima kita akan lihat apakah market masih merespon base sell tersebut. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Kita tunggu di sini market membuat setup sell CB1 atau dominan break. Sedangkan untuk base buy-nya cukup jauh. Kita juga bisa tandai base buy-nya karena ini sebagai arah atau sebagai kompas kita untuk trading 1 minggu ke depan. Jika harga datang ke base ini dan membuat konfirmasi setup CB1 atau dominan di time frame satunya, kita bisa ambil peluang buy di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Kita akan lihat untuk pair USD Jepang Yen di time frame 4. Kita akan tandai terlebih dahulu apakah ada base buy yang terdekat dengan harga. Jika dilihat dari harga sekarang, di sini ada beberapa base yang berdekatan. Yang pertama adalah base buy yang ini. Ini pernah direspon oleh market. Lalu harga naik. Kita akan tandai setiap base yang terdekat dengan harga. Karena kita tidak tahu di base mana market akan merespon. Kita hanya perlu menunggu harga datang ke base. Jika market merespon, maka market akan membuat setup CB1 atau dominan. Di sini ada base yang selevel, kita bisa tandai keduanya. Sedangkan base sell-nya ada di sini. Ini adalah base sell yang terdekat dengan harga saat ini. Kita akan lihat market akan merespon di base yang mana. Karena kita hanya perlu menunggu. Jika market merespon base buy yang di bawahnya dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang di sini. Tapi jika base buy ini di break oleh harga dan tidak direspon oleh market, kita bisa menunggu base bawahnya. Atau jika market langsung naik tanpa turun ke base tersebut dan membuat setup CB1 atau dominan di base sell ini, kita bisa ambil peluang sell juga di sini. Oke, berikutnya untuk pair Euro USD. Di time frame 4 untuk Euro USD ada dua base buy yang terbentuk. Ini adalah base buy yang terbentuk di time frame 4. Kita bisa tandai kedua base ini. Sedangkan untuk base sell-nya ada tapi sangat jauh di bulan Februari. Kita bisa tandai juga karena ini sebagai arah atau kompas untuk kita trading di minggu depan. Kita akan tunggu harga di base-base yang sudah kita tandai. Jika harga turun ke base buy ini, kita akan ambil peluang buy di sini. Jika market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan break, atau kita akan ambil peluang di atasnya jika market langsung naik ke atas dan membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame satunya, kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika base buy ini di break oleh harga dan tidak direspon oleh market, lalu harga turun ke base buy berikutnya, kita bisa ambil peluang buy juga di sini. Kita tetap butuh konfirmasi di time frame satunya, market merespon dengan membuat setup CB1 atau dominan. Jadi kita tidak bisa menggunakan base saja untuk entry, karena ada beberapa teman-teman yang kurang memahami. Base ini hanya tempat untuk entry, bukan konfirmasi untuk entry. Karena untuk entry-nya sendiri kita tunggu market membuat setup CB1 atau dominan di time frame satunya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk market crude oil. Kita akan analisa market crude oil di time frame H4. Kita akan lihat untuk base buy-nya di sini tidak ada base buy sama sekali, sangat jauh. Sampai bulan September kita lihat tidak ada base buy. Artinya kita hanya akan menunggu market untuk sementara ini di base sell. Kecuali market membuat base yang baru, base buy, kita bisa tandai juga. Tapi untuk saat ini yang terbentuk adalah base sell. Kita akan tunggu harga datang ke base sell tersebut dengan membuat setup CB1 atau dominan di time frame satunya untuk kita ambil peluang sell di situ.
Oke, berikutnya untuk market goal, kita akan lihat market goal di time frame H4. Di time frame H4 untuk base sell-nya ada sangat jauh sepertinya. Kita abaikan dulu untuk base sell-nya karena cukup jauh. Base yang cukup jauh bisa digunakan, tapi tidak direkomendasikan. Lebih baik kita menunggu harga di base-base yang terdekat, karena biasanya lebih direspon oleh market. Untuk market goal kita akan tunggu harga datang ke base buy tersebut. Untuk time frame ke time frame 1, jika market merespon base buy tersebut dengan membuat setup buy CB1 atau dominan di time frame 1, kita bisa ambil peluang buy di sini. Jika kita lihat di sini di pair GBP USD di time frame 4, ada base yang terdekat. Ini adalah base sell yang terdekat, tapi sayangnya sudah di break oleh harga, artinya base sell ini tidak bisa digunakan lagi. Tapi jika kita lihat ke belakang, di bulan Februari ada base sell juga. Kita akan tandai base sell ini sebagai acuan entry kita di hari Senin, karena ini dekat sekali dengan harga. Kita akan lihat base sell ini sebelumnya sudah direspon oleh market dengan membuat setup sell dominan break dan harga turun, artinya setupnya valid sampai ke level Fibo 423 lebih. Lalu ini adalah kedatangan yang kedua. Kita akan lihat apakah market masih merespon base sell ini, karena jika market merespon maka market akan membuat setup sell CB1 atau dominan dan kita bisa ambil peluang sell di situ. Sedangkan untuk base buy-nya ada di sini, cukup jauh dari harga, tapi kita bisa tandai karena kita bisa gunakan acuan base ini untuk 1 minggu ke depan. Jika harga datang ke base buy ini dan membuat setup buy CB1 atau dominan, yang artinya direspon oleh market, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Berikutnya untuk pair AUD USD, kita akan analisa market pair AUD USD di time frame H4. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base buy-nya. Ini adalah base buy yang terdekat dengan harga. Sedangkan untuk base sell-nya ada di sini di bulan Maret, masih di bulan Maret. Jika harga kembali naik ke base ini, lalu di time frame H1 membuat setup sell CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika harga langsung turun ke base buy ini dan market merespon base buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, kita juga bisa ambil peluang buy di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD Kanada. Kita akan analisa pair USD Kanada di time frame H4. Jika kita lihat di sini untuk USD Kanada saat ini harga berada di base sell. Ini adalah base-nya. Sedangkan untuk base buy-nya masih cukup jauh, jadi kita akan abaikan untuk base buy-nya. Kita akan lihat di time frame 1. Sayangnya penurunan di sini market tidak membuat setup CB1 atau dominan, karena untuk CB1-nya sendiri ada di sini cukup jauh. Biasanya saya tidak akan ambil untuk CB1 yang cukup jauh karena ditakutkan saat harga break CB1 tersebut momentumnya sudah habis dan harga kembali naik. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Kita akan analisa pair Euro Jepang Yen di time frame H4. Di sini ada base buy dan base sell yang saling berdekatan. Kita akan tandai terlebih dahulu base buy-nya. Ini adalah base buy-nya. Lalu kita akan tandai base sell-nya. Kita akan tukar time frame ke time frame H1. Di sini market masih berada di base buy tapi belum membuat setup buy CB1 atau dominan break. Ini bukan CB1 karena selevel dengan IB, jadi tidak bisa digunakan sebagai setup. Kita hanya perlu menunggu harga membuat penurunan atau new low untuk kita ambil setup CB1 atau dominan yang terbentuk. Atau jika di sini market tidak membuat setup lalu harga langsung naik ke base sell ini, kita juga bisa ambil peluang sell di sini jika market merespon base sell ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan. Berikutnya untuk pair USD CHF, kita
kita akan analisa pair USD CHF di time frame H4. Jika kita lihat di sini untuk pair USD CHF di time frame H4, kita bisa lihat di sini tidak ada base sell yang terdekat dengan harga. Ada base buy cukup jauh di sini. Kita akan tunggu harga datang ke base buy ini. Jika harga turun dan harga kembali naik ke base sell tersebut, lalu market merespon base sell tersebut dengan membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame bawahnya, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika market datang ke base buy ini dan membuat setup buy CB1 atau dominan, jika market merespon base buy ini, kita juga bisa ambil peluang buy di sini. Oke, sekian ulasan gambaran analisa market untuk hari Senin. Ini hanya sebuah gambaran atau ulasan market, jadi bukan saran untuk entry. Dan base ini hanya tempat untuk entry, bukan konfirmasi entry. Jadi kita perlu menunggu konfirmasi entry di time frame 1. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.